Cerita kembali ke masa lalu, di mana Z sedang menjelaskan pada Jin, swordsmanship klan kita bisa dijelaskan dengan satu kata yaitu, kehancuran. Teknik yang memusnahkan dan mematikan. Bertarung, taklukan, dan nikmati, adalah mindset keluarga Run Sandel yang juga masuk ke dalam teknik berpedang. Karena itu teknik berpedang Run Sandel tak memiliki aturan khusus. Hanya saja, ada teknik rahasia, decisive killing move, yang dibuat untuk membunuh lawan. Melihat serangan yang begitu besar yang dilakukan oleh Luna, membuat Andre sangat terkejut. Violetta yang sedang mati-matian melindungi Andre dari serangan meteor Luna, berkata pada Andre, "Apa kau baik-baik saja, Andre, sadarlah." Andre yang masih dalam lamunannya berkata, "Ini semua tak masuk akal." Dia tak menggunakan kontrak untuk mendapatkan kekuatan dewa, dan dia juga tak menggunakan ancient artifact juga. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu, hanya dengan kekuatan manusia? Violetta berkata pada Andre, "Hanya kau yang harus selamat, jika kau selamat, kita masih punya kesempatan. Demon God's Orb seharusnya bisa membalikkan keadaan ini. Meski aku mati melindungimu sekarang, kau bisa membangkitkanku lagi dengan itu kan?" Andre bergumam dalam hati, "Itu benar, ini masih belum berakhir. Selama aku masih memiliki Demon God's Orb, aku takkan mati. Selama aku memiliki ini, aku bisa menjadi dewa." Terlihat, Andre dan Violetta secara tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan potongan tubuh dari Violetta dan bekas serangan meteor Luna. Luna berkata, "Kekuatanku masih jauh untuk mengejar teknik ayah." Luna bergumam dalam hati, tapi ini seharusnya bisa jadi contoh yang bagus untuknya. Hal ini bisa jadi stimulus yang baik juga untuknya. Namun, dari arah depan, terlihat sosok yang begitu besar dan kuat sedang berjalan menghampiri Luna. Melihat sosok monster tersebut, Murakan berkata, "Sekarang aku sudah yakin, bocah. Zivel menggunakan kontraktor untuk menciptakan Orb of Origin. Itu adalah senjata yang dibuat oleh para dewa untuk mengatur dunia. Untungnya, senjata itu terlihat masih dalam tingkatan awal, dan masih belum sempurna. Namun tetap saja itu adalah senjata yang berbahaya. Kita harus pergi dari sini, bocah." Jin membalas, "Tunggu Murakan, kalau begitu kita harus bertarung bersamanya. Aku tak bisa meninggalkan kakakku di situasi berbahaya seperti ini." Murakan membalas, "Tidak, kakakmu sudah cukup kuat untuk mengatasinya sendirian. Saat ini, kita hanya beban untuknya, bocah." Dengan rasa kecewa, Jin bergumam dalam hati, "Aku menjalin kontrak dengan Solderet. Dan bertemu Murakan setelah regresi. Lihatlah aku sekarang, aku harus lari dan menjauh tanpa melakukan apapun. Kalau seperti ini, sama saja dengan diriku yang dulu. Tidak lagi, aku tak ingin lagi merasakan perasaan tak berdaya seperti ini. Aku harus bertambah kuat." Murakan yang melihat tekad yang kuat dari Jin, bergumam dalam hati, "Aku tahu dia bukan pengecut, tapi aku tidak percaya dia mengeluarkan tekanan semangat bertarung seperti itu. Dia membuatku sangat bangga, hingga rasanya aku ingin menggigitnya sampai mati." "Benar, itu sudah lebih dari cukup. Jangan biarkan semangat bertarung yang berkobar dalam dirimu memudar. Selama kau membiarkannya terus menyala, kau akan menjadi yang terkuat. Hingga saat itu, aku Murakan, akan mengawasi dan melindungimu wahai kontraktor 1000 tahun." Luna berkata pada Andre, "Jangan bilang kau berpikir kau bisa mengalahkanku, hanya karena kau merubah sedikit penampilanmu, kau hanya mengamuk dalam khayalanmu." Namun, secara tiba-tiba, dengan sangat cepatnya serangan Andre sudah berada di depan Luna. Dengan serangan yang begitu cepat dan kuat, membuat Luna terdorong ke belakang. Dengan sombongnya Andre berkata, "Saat ini, kekuatan dari 10 dewa berada di dalamku. Luna Run Sandel, memangnya apa yang kau punya? Kau tak memiliki apa-apa selain pedang besar itu. Menyerahlah dan bergabung denganku, bahkan ayahmu takkan bisa mengalahkanku yang sekarang." Sembari mengangkat pedangnya, Luna membalas, "Bagi seorang swordman, satu pedang saja sudah cukup. Kalau kau menghadapiku dengan magic yang telah kau latih seumur hidup, itu mungkin sudah cukup untukmu melihatku mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Tapi kali ini, aku akan menunjukkannya karena kasihan." Terlihat, pedang dari Luna sudah diselimuti oleh aura berwarna merah api magma, yang membuat area di sekitar berubah menjadi merah gelap. Luna kembali menjelaskan, "Akan kutunjukkan bagaimana kekuatan yang bisa diciptakan oleh pedang." Andre bergumam dalam hati, "Aura merah. Aku sudah banyak bertarung dengan swordsman, tapi aku belum pernah melihat yang seperti itu." "Tidak, itu tidak penting, saat ini, aku adalah makhluk yang setara dengan para dewa." Sembari mengeluarkan energi hitam yang kuat, Andre berkata, "Baiklah, maju kau. Akan kutunjukkan apa itu keputusasaan." Pada wanita jalang yang sombong, yang tak gentar setelah melihat kekuatan ini. Seketika itu juga,
tebasan dari Luna membuat Andre terbelah menjadi dua bagian. Luna mengucapkan teknik pedangnya, yang bernama Mince Blades, Crimson Moon, yang membuat area di sekitar memancarkan aura merah tua. Terlihat, bekas tebasan dari Luna, membuat artefak yang dipakai oleh Andre terbelah dan memancarkan ledakan yang besar. Di dalam ledakan tersebut, tercipta vortex seperti black hole, yang bersiap menghisap apa saja. Dengan sekuat tenaga, Luna menancapkan pedangnya ke tanah, untuk menahan dirinya agar tidak terhisap. Namun dari arah atas, Jin yang sedang terbang bersama Murakan, bersiap membantu kakaknya. Jin mengulurkan tangannya dengan cepat, agar kakaknya tidak terhisap. Luna meraih tangan Jin sembari bergumam dalam hati, sepertinya, si bungsu yang menyelamatkanku hari ini. Cerita berpindah di suatu tempat. Seorang atasan berkata pada Reg, satu pulau menghilang. Reg membalas, benar, dan bukan hanya itu, ada semacam vortex aneh yang menghisap objek di sekitarnya. Dan kami menemukan mana dalam jumlah besar di sekitarnya. Memang di sana terdapat mana manusia namun, sangat jelas terdapat jejak mana Silver Dragon dan Wind Dragon. Mata-mata mengatakan kalau Wind Dragon tersebut adalah Viureta dari klan Zivell. Sebelum kejadian itu, mereka melihat Viureta melintasi perbatasan. Sepertinya Wind Dragon telah mati. Atasan Reg bertanya, dan bagaimana dengan mana milik manusianya? Apa kau tahu itu milik siapa? Reg membalas, kemungkinan besar kontraktor dari Wind Dragon itu sendiri. Dan energi aneh yang tersisa di tempat kejadian. Mungkin saja hal ini berkaitan dengan sesuatu yang mereka kembangkan itu. Atasan Reg berkata, sepertinya laporanmu baru-baru ini selalu kurang lengkap. Apa kau masih belum menemukan identitas dari tamu Quikantel? Mau bagaimana lagi, kalau kau saja tidak bisa, siapa lagi yang bisa? Jangan katakan apapun pada media. Dan kalau Enya belum ditemukan juga sampai malam ini, laporkan dia sebagai orang hilang. Dan juga, kirimkan lebih banyak pasukan khusus kita ke Zivell, yang berguna. Kita mungkin memiliki hubungan pertemanan dengan mereka, namun mereka sudah membuat terlalu banyak kekacauan tanpa bicara padaku. Kau sudah tahu kan, Reg? Kalau aku bukanlah orang yang bisa menahan sabar, kuharap kau tak melupakan itu. Pria yang keluar dari ruangan tersebut bernama Amir Vermon, Emperor Vermon. Cerita berpindah di suatu tempat. Bovat berkata dengan sangat terkejut, mereka menggunakan Demon God's Orb. Vishukel membalas, benar, Silver Dragon dan Wind Dragon bertarung di laut wilayah Vermon. Dan karena pertarungan itu, satu pulau menghilang dari peta. Rumornya satu-satunya yang tertinggal di bekas pulau itu adalah sebuah vortex, tapi, aku yakin sekali itu adalah Demon God's Orb yang rusak. Bovat bertanya, kenapa mereka menghancurkan karyaku begitu saja? Aku sudah bilang pada mereka jangan menggunakannya terlalu berlebihan sampai item itu sempurna. Aku tak akan memaafkan mereka, Tuan Vishukel, ayo kita pergi menemui mereka. Magician bodoh itu tak tahu caranya menghargai karya orang lain. Vishukel membalas, mereka bilang mereka akan mempertimbangkan kembali aliansi kita dengan Zivell. Jadi, abaikan saja semua pesan yang dikirim oleh klan Zivell. Cerita berpindah di suatu tempat. Seorang kontraktor berkata pada dragonnya, Andre telah mati. Dragon membalas, apa, kukira dia pergi dengan Viureta, dia bahkan membawa Demon God's Orb. Kontraktor berkata, hanya ada dua kemungkinan, Silver Dragon lebih kuat dari dugaan kita atau, ada seseorang yang ikut campur. Dragon membalas, kamu bilang belakangan ini, Dragon of Shadow membunuh para cemetery giant di Kinzelo kan? Misa, semuanya jadi masuk akal kalau itu dia juga takkan takut dengan Demon God's Orb. Kontraktor berkata, Misa yang kau maksud, saudari dari Murakan. Dragon membalas, benar, dan juga Quikantel adalah mantan kekasih Murakan, jadi kita tidak bisa bilang mereka tak berhubungan. Kontraktor kembali berkata, kalau begitu, tugasmu sudah diputuskan, Kadun. Kadun membalas, apa kau ingin aku mencarinya, itu mustahil. Saat Black Dragon memutuskan untuk bersembunyi, tak ada yang bisa menemukan mereka. Kontraktor berkata, haha, jangan mengeluh. Tapi, sayang sekali kita harus kehilangan Demon God's Orb. Kadun membalas, apa kau tak sedih saudaramu mati? Kontraktor berkata, tentu saja aku sedih. Tapi aku sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi suatu hari. Aku cukup terkejut saat tahu dia mengunjungi perjamuan Chiron tanpa memberitahuku. Kadun membalas, jangan bohong, kita harus meminta Fragmenter untuk membuatkan Demon God's Orb lagi. Tanpa itu, kita tak bisa mencoba untuk menaklukkan Rune Sandel sampai Chiron mati. Sama halnya dengan The Kings of the Black Sea. Kontraktor berkata, bukan kamu saja yang menganggap ini melelahkan, Kadun. Kadun membalas, kaulah yang seharusnya berhenti mengeluh,
seseorang yang ingin menguasai dunia setidaknya harus melakukan sebanyak ini. Dan, akan lebih banyak lagi yang harus kau lakukan untuk menjadi dewa dari dunia ini, Keliar. Cerita berpindah di kota Akin. Terlihat, Jin beserta rombongannya sedang mengunjungi kediaman Gili. Jin berkata pada Gili, "Aku pulang, Gili. Bisakah kau menyiapkan makan malam untuk kami? Kami belum makan sejak berangkat kemari." Melihat tuannya yang sudah lama pergi, dengan kondisi baik-baik saja, dan melihat kedatangan Nona Luna, seketika membuat Gili jatuh pingsan. Kashmir berkata pada Jin, "Akhirnya kau kembali, tapi siapa orang-orang yang bersamamu ini?" Jin membalas, "Maaf karena tiba-tiba seperti ini, tapi ini kakak tertuaku, Luna Runsandel." Luna berkata, "Senang bertemu denganmu, jadi kamu adalah Ghostblade Kashmir yang dirumorkan itu." Kashmir membalas, "Itu julukan yang memalukan, sebuah kehormatan bertemu dengan Anda." Jin kembali menjelaskan, "Dan yang di sana, Guardian Dragon milik Nona Enya. Nona Kuikantel, The Silver Dragon." Sembari memberi hormat, Kashmir berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kashmir, ketua dari Seven Colored Peacock dan rekan Tuan Jin." Jin berkata, "Maaf, Tuan Kashmir, karena telah merepotkanmu seperti ini." Kashmir membalas, "Tak masalah Tuan Jin, lagi pula kita adalah rekan." Dengan tatapan mata yang tajam, Kuikantel berkata, "Sudahi basa-basinya, di mana Enya?" Kashmir membalas, "Saya baru saja ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. 3 jam yang lalu, Latri kembali, dan Nona Enya sedang bermain dengan putriku saat ini. Namun ada sedikit keanehan, Latri sama sekali tidak ingat apa-apa saat dia menghilang." Latri berkata, "Aku diculik, itu tidak mungkin, aku yakin, Violeta itu bilang dia akan mengajariku Draconic Magic, dan apa yang aku lakukan setelah itu? Dan dia tampak baik-baik saja, seperti tidak diapa-apakan oleh klan Zivel. Mungkin saja dia memang tidak diculik, tapi..." Kuikantel berkata, "Dia diculik, aku mendengar mereka mengakuinya." Murakan berkata, "Mereka sedang menghapus bukti. Mereka ingin menghapus apapun yang berhubungan dengan Demon God's Orb." Dan ingatan Latri menjadi bagian dari hal tersebut. Jin menjelaskan pada Kashmir, itu adalah keahlian klan Zivel, yang akan selalu mereka lakukan saat semuanya tak sesuai dengan keinginan mereka, adalah menghapus ingatan orang-orang yang mengetahuinya. Itu adalah artefak yang mereka punya. Akan kujelaskan nanti. Kashmir membalas, "Wakil Patriark klan Zivel dan Wind Dragon, dan artefak yang menyerap kontraktor. Kau sudah menghadapi hal yang sangat berat, Tuan Jin. Tapi untuk alasan apa mereka melakukannya?" Murakan membalas, "Hanya ada satu alasan kenapa mereka membuat Demon tiruan dari Orb of Origin, adalah untuk menjadi dewa. Mereka mengumpulkan kekuatan dari para dewa yang ada, dan menghancurkan siapa yang menentang mereka. Dan menjadi satu-satunya dewa, yang menguasai dunia ini." Luna berkata pada Gili, "Jadi kamu menghancurkan Tesing, organisasi kriminal terkenal dan menjadikan kota bebas Tikan sebagai markasmu. Dan membunuh Patriark klan Zivel dan Violeta. Kamu melakukan semua pencapaian itu cuma dalam 2 bulan, saat kamu menjadi Flag Bearer. Tapi karena kamu menggunakan magic dan kemampuan bawaan, bukan hanya hal itu takkan diakui secara resmi. Kamu juga harus khawatir dengan nyawamu sendiri kalau hal itu ketahuan. Kamu sudah menjadi anak nakal yang luar biasa, Jin." Gili membalas, "Aku kira semuanya sudah berakhir saat Anda tahu Nona Luna. Tapi tak saya sangka Anda sudah mengetahui semuanya." Luna kembali berkata, "Haha, aku tak bermaksud menakut-nakutimu Gili. Jangan khawatir, aku bisa merahasiakannya." Gili membalas, "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan tinggal menyembunyikannya dari Patriark." Luna berkata, "Kalau ayahanda, aku yakin dia sudah tahu." Mendengar perkataan dari Luna, membuat Gili dan Murakan sangat terkejut. Jin berkata, "Jangan khawatir Gili, aku sudah punya rencana. Aku akan memperingatinya. Akan kukatakan padanya kalau klan Zivel sedang merencanakan trik licik untuk menjatuhkan Runsandel. Bukankah lebih baik kalau aku mengatakannya karena Demon God's Orb terlibat dalam masalah ini?" Luna kembali berkata, "Dan kakak yakin kamu sudah tahu apa yang akan terjadi jika Flag Bearer sementara kembali tanpa izinkan, apa kamu sudah menyerah dengan tes Flag Bearer-nya?" Jin membalas, "Aku yakin dia sudah tahu apa yang telah kulakukan. Kalau sudah seperti ini, aku harus memberitahunya secara langsung. Dan aku akan menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan kesepakatan dengan ayahanda." Luna berkata, "Haha, kesepakatan, hal seperti itu, bahkan tak pernah terpikirkan oleh kakakmu ini." Dengan wajah yang serius, Luna kembali berkata, "Tapi Jin, kalau kamu melakukan itu, ayahanda mungkin akan membunuhmu." Jin membalas,
aku percaya Kak Luna akan melindungiku kalau itu terjadi. Dengan kesalnya Luna menghampiri Jin, sembari berkata, Cih, sekarang aku mengerti bagaimana penderitaan Gili, karena bahkan aku, kakakmu sendiri, tak habis pikir dengan kelakuanmu. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Kapan kita berangkat? Jin membalas, aku berencana untuk menggunakan transfer gate pertama besok. Luna kembali berkata, okelah, lebih baik dihukum sekarang daripada ditunda-tunda. Gili bertanya pada Luna, Nona Luna, kenapa? Luna membalas, keluarga kita dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk untuk menjatuhkan satu sama lain. Dia setidaknya harus punya satu orang yang ada di sisinya. Luna berkata pada Jin, dan karena itu, kali ini kakak yang akan menjadi pelindungmu. Itu karena kakak percaya, kalau kau melakukan semua ini karena punya rencana lain. Cerita berpindah, di Garden of Swords. Luntia berkata pada Luna, bukannya menegur atau memarahinya. Kamu malah membawanya kemari, apa menurutmu itu masuk akal, kakak tertua? Luna berkata pada Jin, kau harus sangat-sangat berterima kasih padaku. Dengan gugupnya, Jin hanya membalas dengan senyuman. Dengan kesalnya Vigo berkata, dasar bajingan gila. Bungsu, apa kau jadi gila karena meninggalkan klan? Flagbearer sementara berani kembali ke Garden of Swords. Miu berkata, itu semua karena kakak tertua terlalu memanjakannya. Ani berkata, apa dia membuang tanggung jawabnya sebagai Flagbearer sementara? Kalau begitu, kurasa kakak tertua tak melakukan hal yang salah. Luna bergumam dalam hati, mereka datang dengan persiapan matang, seperti yang kukira. Jadi ayah sudah tahu mengenai hal ini. Bukankah ini mengejutkan? Dari balik jendela Mary berkata, adik bungsu kita, apa dia menyerah pada Flagbearer sementaranya? Atau dia tiba-tiba merasakan kelabilan remaja dan ingin tahu rasanya mati itu seperti apa? Dengan hawa maniak bertarungnya, Mary kembali berkata, itu tak boleh terjadi. Bukankah dia harus tumbuh dengan baik dan bertarung dengan kakak tertua? Luntia berkata pada Luna, kakak, apa yang membawamu kemari? Luna membalas, aku tak membawanya kemari, dia sendiri yang datang kemari. Luntia kembali berkata, kalau begitu, kamu seharusnya menghentikannya. Hanya karena dia tidak waras bukan berarti kakak juga harus sama dengannya. Luna yang malas berdebat hanya membalas, terserahlah, jadi di mana ayah? Jin bergumam dalam hati, Kak Luna untuk beberapa alasan, dia selalu kalah bicara melawan Kak Luntia. Luntia berkata pada Jin, adik bungsu, apa kamu datang kemari untuk bertemu dengan ayah? Jin membalas, itu benar, kakak kedua. Vigo berkata, kau pasti datang kemari untuk mati. Kau hanya bisa selamat karena keberuntungan, kau kira kau istimewa karena bisa mengalahkan si kembar Tona. Melihat saudaranya berdebat, membuat Luntia hanya menghela nafasnya, sembari berkata, masuklah, ayah sedang berada di ruangannya. Namun, saat Luna hendak melangkah, Luntia menodongkan senjatanya sembari berkata, mulai dari titik ini, Flagbearer pertama harus membuang senjatanya dan hanya boleh menunggu. Perintah dari Patriark adalah Flagbearer sementara harus datang sendiri. Dengan tatapan membunuh, Luna membalas, bagaimana kalau aku menolak? Seketika itu juga, Vigo, Miu dan Ani langsung mengepung Luna, sembari memasang sikap bertarung. Luntia berkata, ini peringatan terakhir untukmu, Flagbearer pertama. Jin berkata pada Luna, aku hanya datang kemari sebagai anggota keluarga Run Sandel. Tidak, aku di sini datang sebagai anak yang ingin memberitahukan sesuatu kepada ayahnya. Takkan ada masalah, jangan khawatirkan aku, Kak Luna. Cerita berpindah di dalam kastil. Jin bergumam, sepertinya saudara-saudaraku yang lain tak mengenal ayah dengan baik. Meski melanggar aturan bagi Flagbearer sementara untuk kembali ke kediaman klan. Ayah adalah orang yang kurang begitu peduli dengan aturan. Jin menarik nafasnya dalam-dalam, sebelum membuka pintu ruangan Patriark. Setelah Jin membukakan pintu, seketika itu juga, Jin disambut dengan aura yang begitu besar dari Patriark. Patriark berkata, sepertinya aku terlalu berlebihan menilaimu. Aku memberimu waktu 5 tahun, jadi kenapa kau sudah kembali? Jin bergumam dalam hati, aku sudah mendengar tentang hal ini. Sword aura milik ayah sangat kuat, bahkan auranya saja bisa membuat seseorang hancur. Dengan menggunakan pedang yang terbuat dari aura saja, serangannya hampir mencapai puncak tertinggi swordsmanship. Jin membalas, apa seorang anak butuh alasan untuk mengunjungi ayahnya? Patriark bergumam dalam hati, apa aku pernah menerima kata-kata seperti itu dari anakku yang lain? Rasanya tak terlalu buruk. Patriark berkata, konyol sekali, apa kau mempelajari cinta keluarga saat mempelajari dunia luar? Jin membalas, aku datang bukan karena aku mempelajari sesuatu di dunia luar, dari awal aku sudah menyukai ayah. Seketika itu juga,
Patriark mengeluarkan hawa membunuhnya yang sangat besar, yang membuat Jin terdorong ke belakang. Patriark berkata, aku hampir tertawa. Aku tak menyangka akan mendengar perkataan seperti itu darimu. Sudah, hentikan omong kosongnya dan langsung ke intinya saja. Apa yang membawamu kemari? Jin membalas, wakil Patriark Zivel, yang ayah permalukan di perjamuan. Andrei Zivel, telah mati. Patriark bertanya, jadi kau yang membunuhnya? Jin membalas, tidak, kau Luna yang membunuhnya, dan akulah yang menciptakan situasinya. Ada beberapa informasi lain di samping kabar itu, jika ayah tak keberatan. Maukah ayah mendengarkan laporan singkat atas apa saja yang terjadi? Patriark berkata, kurang ajar sekali. Baiklah, duduklah, aku akan mendengarkanmu. Patriark berkata, jadi, dari Akin sampai ke Vermont, kau telah mengalami banyak hal belakangan ini. Jadi, alasan kau datang kemari, apa karena kau mengira kau menyebabkan ketidakseimbangan pada dunia setelah membunuh orang nomor 2 di klan terkuat? Apa karena itu kau mendatangiku? Jin membalas, Andrei bukanlah orang terkuat kedua di Zivel. Memang benar kakak tertua itu kuat. Tapi, tak mungkin pria itu adalah orang terkuat kedua di klan yang bisa menghancurkan Run Sandel, meski itu hanya firasatku saja. Patriark berkata, kau benar, seperti yang kau katakan, dia hanyalah tangan kanan dari Patriark. Cukup sulit untuk menganggap dirinya terkuat kedua. Ada satu orang lagi yang lebih kuat di bawah Kliark, meski itu bukan hal yang bisa kuberitahukan padamu. Jin membalas, terima kasih karena telah menjelaskan keraguanku ayah. Tapi aku belum memberitahukan padamu hal yang paling penting, mereka menggunakan artefak aneh. Andrei menyebutnya, Demon God Orb. Dari yang aku cari tahu, artefak itu adalah imitasi dari sebuah item bernama Orb of Origin, yang dibuat para dewa pada zaman dahulu. Patriark berkata, Orb of Origin kah? Apa Murakan yang memberitahukannya padamu? Mendengar perkataan Patriark, sontak membuat Jin sangat terkejut. Patriark kembali menjelaskan, bukan hanya itu, aku juga tahu kalau kau menggunakan mana, kau tak berpikir kau bisa menyembunyikan semuanya kan? Jin membalas, aku sudah mengira kalau ayah tahu, tapi, aku tak tahu kalau ayah juga tahu soal Murakan. Sembari tertawa terbahak-bahak, Patriark berkata, hahaha, seperti yang kau katakan, aku hanya beranggapan kalau Murakan telah terbangun. Tapi kau mengaku secepat itu, Black Dragon yang kuat itu sudah berubah menjadi kucing kampung. Replika dari Orb of Origin, kau telah membawakan berita yang besar. Aku juga harus berbicara dengan Luna. Patriark bergumam dalam hati, aku tak tahu sudah sejauh apa Zivel mengembangkannya. Namun, itu adalah kekuatan yang berbahaya. Aku penasaran apakah Kings of the Black Sea tahu tentang hal ini, mereka adalah kepingan dari Orb of Origin. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan melakukan sesuatu. Aku harus kembali ke Black Sea. Patriark berkata, hanya kali ini saja, aku memaafkanmu karena melanggar aturan. Tapi kau mungkin tak akan puas cuman dengan itu, katakanlah permintaanmu. Jin membalas, untuk sementara, jangan biarkan Run Sandel manapun untuk mengunjungi kota bebas Tikan. Patriark berkata, jadi itu tempat yang kau buat sebagai markas utamamu. Baiklah, sebaliknya, lewatilah tes yang kuberikan padamu. Pemilik Tikan di balik layar, Ghostblade Kashmir. Buatlah dia bergabung denganmu, dan buktikan kalau dia adalah rekanmu. Jika kau berhasil, takkan ada Run Sandel yang berani untuk menginjakan kaki di Tikan tanpa izinmu. Kau punya 1 tahun. Si bajingan bodoh itu menolak untuk menjadi bawahan Run Sandel. Buktikanlah kalau kau bisa membuatnya menurutimu. Di hari itu juga, Jin membawakan Kashmir di hadapan sang Patriark. Kashmir bergumam dalam hati, orang ini adalah Knight paling kuat, Chiron Run Sandel. Apa begini tekanan saat menghadapi manusia terkuat, aku merasa ingin muntah cuman berdiri di hadapannya. Tidak, aku adalah tamu Tuan Muda Jin. Tak perlu takut dengan Patriark Chiron. Patriark berkata, jadi kau Ghostblade Kashmir. Sembari memberi hormat, Kashmir membalas, rasanya memalukan mendengar Patriark Chiron memanggil saya Ghostblade. Jadi panggil saya seperti biasa saja. Jin berkata pada Patriark, untuk menjelaskan hubunganku dengan Tuan Kashmir, kami bertemu dan berteman karena takdir. Karena aku telah membuktikan hubunganku dengan Tuan Kashmir. Giliran ayah untuk menepati janji ayah. Patriark membalas, dasar bocah, kau merasa bangga setelah mengelabui ayahmu. Jin berkata, apa yang kau maksud mengelabui ayah? Kau salah paham, aku hanya beruntung. Patriark membalas, baiklah, kau lulus, mulai sekarang tidak ada satupun Run Sandel yang bisa menginjakkan kaki di Tikan tanpa izinmu. Kalau tak ada lagi yang ingin kau katakan silahkan pergi, aku ingin berbicara dengan Kashmir. Jin berkata pada Kashmir, kalau begitu,
aku akan menunggumu di luar kediaman. Patriark berkata, akhirnya aku bertemu denganmu, Kashmir. Mari bicara sebentar. Cerita berpindah di luar kediaman, Jin menghampiri Luna sembari berkata, Kak Luna, sepertinya ayah ingin bicara denganmu, dia punya beberapa pertanyaan mengenai hari itu. Miu berkata, bungsu apa yang sedang terjadi, apa kau ingin mengabaikanku? Jin membalas, maaf karena ini informasi penting, jadi aku tak bisa memberitahukannya padamu. Dengan tubuh yang gemetaran, Kashmir menghampiri Jin. Jin berkata, Tuan Kashmir bagaimana pembicaraan kalian? Kashmir membalas, sudah selesai. Untungnya aku masih keluar hidup-hidup. Miu berteriak pada Kashmir, orang asing, kau masuk begitu saja tadi, apa yang kau lakukan, beraninya kau masuk ke Garden of Swords. Luntia membalas, berhenti, sepertinya Patriark sudah mengatur semuanya. Jadi tak ada alasan bagi kita untuk bertindak lebih jauh. Jin berkata pada Luna, terima kasih Kak Luna, maaf karena selalu merepotkanmu. Luna membalas, sudahlah, kamu hanya perlu mengatakan terima kasih. Jin berkata, terima kasih karena telah menolongku Kak Luna. Luna membalas, apa kamu ingin pergi lagi sekarang? Jin berkata, benar, aku ingin kembali ke Tikan dan mulai berlatih untuk sementara. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, kakak-kakak. Cerita berpindah, 1 bulan kemudian. Prolog menceritakan, ruang latihan bawah tanah Kashmir. Sparring ke-30 Jin Run Sandel dan Alisa Betzer. Kekalahan ke-30 Jin Run Sandel. Jin berkata pada Alisa, sekali lagi, mari lakukan sekali lagi. Prolog kembali menceritakan, sebentar lagi akan menjadi kekalahan ke-31-nya.